Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya bahkan mengatakan, jika mayoritas penduduk neraka adalah wanita. Di sana kaum Hawa didera dengan beragam siksa, bukan tanpa alasan. Siksaan ini merupakan balasan atas tindakan di dunia yang bertentangan dengan ajaran. Salah satu siksaan yang diterima adalah dipakaikan 2 gelang dari api neraka. Tak terbayangkan bagaimana panasnya ketika gelang ini menyentuh kulit. Namun tidak ada lagi ampunan pada hari itu. Yang ada hanya jeritan memohon ampunan yang sia-sia. Siapa wanita ini dan apa dosanya? Ternyata wanita yang akan dipakaikan gelang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka saat hari kiamat kelak adalah wanita yang gemar menggunakan perhiasan. Akan tetapi mereka tidak mengeluarkan zakat atas perhiasan tersebut. Banyak wanita yang menjadikan perhiasan sebagai penunjang penampilan mereka. Tidak hanya itu, kaum Hawa juga menjadikan perhiasan untuk menunjukkan kelas sosial di masyarakat serta untuk meningkatkan kepercayaan diri. Akan tetapi, perhiasan tersebut tidak dipergunakan sesuai tuntunan syar'i, maka mereka bisa terjerumus dalam lembah dosa. Seperti penggunaannya untuk tujuan pamer, kesombongan, untuk menarik pria yang bukan mahram. Terlebih lagi apabila wanita tersebut tidak mengeluarkan zakat atas perhiasan yang mereka gunakan. Diceritakan dari Amr bin Syu'aib dari bapak dari kakeknya, ia berkata bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah bersama dengan anak wanitanya. Di tangannya ada 2 buah gelang besar yang terbuat dari emas. Maka Rasulullah pun bertanya kepadanya, apakah engkau telah mengeluarkan zakat emas itu? Wanita itu menjawab, belum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau akan merasa senang jika nanti Allah akan memakaikan kepadamu pada hari kiamat dengan 2 gelang dari api neraka? Wanita itu pun lalu melepas kedua gelangnya dan memberikan kepada Rasulullah sambil berkata, keduanya untuk Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1563 dan An-Nasai nomor 2479. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34 hingga 35 bahwa dan orang-orang yang menyimpan emas atau perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Dari Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memiliki emas atau perak namun tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan yang terbuat dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam. Kemudian disetrika dahinya, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali lempengan itu dingin, maka akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Kemudian ia akan melihat tempat kembalinya apakah ke surga ataupun ke neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 987. Dari Asma binti Yazid ia berkata, aku masuk bersama bibiku untuk menemui Rasulullah. Dan ketika itu bibiku memakai beberapa gelang dari emas. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada kami, apakah kalian sudah mengeluarkan zakat emas ini? Kami jawab tidak. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kalian merasa takut kalau nantinya Allah akan memakaikan kepada kalian gelang dari api neraka? Oleh sebab itu keluarkanlah zakatnya. Lihat Jami' Ahkami Nisa 155 hingga 156. Seperti halnya zakat yang dikeluarkan pada emas dan perak, kita juga wajib untuk mengeluarkan zakat perhiasan setiap tahunnya. Namun dengan catatan saat sudah mencapai haulnya, yaitu 1 tahun hijriah atau selama masih mencapai nisab.
Adapun ketentuannya yaitu nisab emas adalah sebesar 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas dan perak adalah 200 dirham, setara dengan 595 gram perak. Jadi apabila kita mempunyai emas dan perak, uang sudah masuk nisabnya, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat sebanyak 25%. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada kewajiban atas kamu sesuatu pun, yaitu dalam emas sampai memiliki 20 dinar. Jika telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu 1 haul, terdapat padanya zat setengah dinar. Selebihnya dihitung sesuai dengan hal itu, dan tidak ada zakat pada harta kecuali setelah 1 haul." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Semoga dengan mengetahui hal ini dapat membuat kita menjadi hamba yang lebih bertakwa dan mampu menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghargai status hadis di atas sebagai yang dinilai sahih, para ulama kemudian melakukan jalan jam'u, mengumpulkan agar tidak terkena pasal ingkar hadis. Caranya dengan menghadirkan riwayat lain yang menegaskan kenyataan hukum yang berbeda. Dengan demikian, hadis Abu Daud di atas secara tidak langsung berubah statusnya menjadi hadis mukhtalaf atau hadis yang diperselisihkan. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya menghadirkan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Siti Aisyah, bahwasanya diriwayatkan adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha memberikan perhiasan kepada anak-anak perempuan saudaranya yang yatim dan di bawah asuhannya, dan beliau tidak mengeluarkan zakatnya. Kifayatul Ahyar juz 1 186. Berdasarkan dua hadis ini, pemahaman para ulama setidaknya bisa dipetakan menjadi 3 kelompok. Pertama, ulama yang memahami bahwa hadis pertama di atas memisahkan mengenai kejadian di awal dakwah Islam tentang hukum perhiasan emas dan perak bagi kaum perempuan. Di awal Islam, emas dan perak adalah haram dipergunakan bagi kaum hawa. Secara tidak langsung, pendapat ini kemudian menjadi dasar bahwa perhiasan yang diharamkan penggunaannya adalah tetap dipandang sebagai yang wajib dizakati. Pendapat ini disampaikan oleh Qadli, Abu Thayyib, dan At-Tirmizi radhiyallahu anhum. Ulama yang memahami bahwa pada dasarnya beliau Rasulullah SAW tidak menetapkan secara mutlak hukum wajibnya zakat bagi perhiasan emas dan perak. Alasan yang dipergunakan oleh ulama ini adalah bahwa suatu perhiasan menjadi wajib dizakati apabila terdapat unsur israf atau berlebih-lebihan dalam kadarnya. Hujah yang digunakan untuk kelompok ini adalah mencermati bunyi eksplisit teks hadis yang memakai diksi ghalid datani yang memantik pemahaman bahwa gelang rantai tersebut berukuran besar dan berat atau mewah. Padahal syariat Islam melarang umatnya untuk berlebih-lebihan. Larangan ini menandakan bahwa tindakan israf adalah sesuatu yang diharamkan. Itulah sebabnya perhiasan gelang emas yang dipergunakan anak perempuan di atas termasuk kategori hulyun muharramun, perhiasan yang diharamkan sebab unsur berlebihannya. Karena keharaman tersebut, maka perhiasan itu dikembalikan pada hukum asalnya, emas dan perak sebagai harta simpanan atau al-kanzu. Dan setiap harta simpanan adalah wajib dikeluarkan zakatnya manakala telah memenuhi syarat haul 1 tahun sempurna dan nisab. Ketiga, ulama ahli ushul fikih. Menurut kalangan ulama ini, kewajiban zakat perhiasan bisa disebabkan karena 2 ilat atau alasan yang bisa terdiri secara terpisah atau bersama-sama. Pertama, bisa jadi wajibnya zakat adalah karena ilat keharaman pemakaiannya. Seperti para pendapat ulama kelompok pertama, yang itu terjadi pada perempuan di awal dakwah Islam, yang mana mereka diharamkan memakainya, kemudian dihapus atau mansukh, hukumnya menjadi diperbolehkan. Setelah dihapus, hukum menggunakan perhiasan bagi perempuan adalah diperbolehkan. Untuk itu tidak wajib zakat, karena termasuk perkara mubah. Namun intisari ajaran bahwa perhiasan yang dipergunakan oleh orang diharamkan memakainya tetap wajib dipungut zakat karena menghilangkan sifat mubahnya perhiasan.
Untuk itu setelah dalil tersebut dihapus, maka perhiasan emas dan perak yang dipergunakan oleh kaum laki-laki muslim hukumnya adalah wajib dikeluarkan zakatnya karena status keharaman tersebut. Demikian juga dengan perhiasan lainnya seperti piring yang terbuat dari bahan emas, sendok emas, atau peralatan lain yang haram digunakan dalam bentuk wadah emas. Semuanya dikembalikan pada hukum asal sebagai harta kanzun yang disimpan. Kedua, bisa jadi wajibnya zakat perhiasan adalah disebabkan karena unsur berlebih-lebihan atau israf. Untuk itu para ulama ini menetapkan batasan mengenai perhiasan yang disebut israf itu. Yang dalam hemat pemahaman penulis, kadar israf tersebut adalah melebihi nisab. Hal ini mencermati dari pernyataan Syekh Taqiyuddin Al-Husni berikut ini. Sesungguhnya kondisi yang melingkupi wajibnya zakat perhiasan ini tidak bersifat umum. Kemudian apabila perhiasan wajib dikenai zakat, ada kalanya penentuannya mengikuti pendapat yang menyatakan wajibnya zakat. Tapi ada juga kalanya mengikuti pendapat yang memandang unsur berlebih-lebihan sebagai ilat wajibnya zakat. Misalnya seperti gelang kaki, khal-khal, kalung mewah yang dipergunakan untuk berhias setara dengan nilai 200 dinar, atau kalung yang terdiri dari berbeda-beda nilai dan beratnya. Untuk perhiasan jika dilihat dari sisi timbangannya maka beratnya 200. Namun apabila dilihat dari sisi nilainya maka harganya mencapai 300 dinar. Maka yang dipergunakan sebagai wasilah penarikan zakat adalah sisi nilainya itu. Pendapat ini merupakan pendapat yang sahih. Kifayatul Ahyar Juz 1 186. Sebagai kesimpulan bahwa perhiasan pada dasarnya adalah tidak wajib dizakati manakala perhiasan tersebut adalah perhiasan yang bersifat mubah dikenakan oleh orang yang tidak dilarang oleh syarak menggunakannya. Semua jenis perhiasan yang sifatnya diharamkan oleh syariat, baik karena unsur israf atau karena diharamkan penggunaannya oleh jenis kelamin tertentu, maka hukumnya dikembalikan sebagai harta zakawi yang wajib dizakati bila telah mencapai haul setahun dan nisab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.